Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Sekarang terima kasih banyak saudara karena ada lagi pertanyaan ini. Ini dari Jatim ya. Malang ya, karena ini saya catat saudaraku ya, ini saya catat yang pertanyaan saudara-saudara kita. Ini saya mau angkat lagi pembicaraan karena ini perlu sekali, memang harus ditahu ya saudaraku ya, karena ini demi menuju keberhasilan. Jadi salam kenal juga Malang ya, Jawa Timur, mudah-mudahan sehat semua di sana sekeluarga. Jadi okelah saudaraku, saya angkat lagi ini. Sebelumnya saya lanjut konten ini, tolong disimak videonya, ditonton sampai habis karena kita ini saling sharing lagi ya. Ini pertanyaan saudara-saudara kita. Dia punya umur RBW 1 tahun dan walek di dalam. Dia umur, saya ulangi ya, mohon maaf saya ulangi. Dia punya RBW umur 1 tahun, walek di dalam, sarang walek di dalam 37 keping, 37 biji saran ya. Itu, dan anak sudah terbang, apa bisa diambil bang? Itu, jadi itulah saya angkat lagi nih ya. Begini saudara, jadi kalau kita mau membuka sarang di dalam ruangan RBW, maksud saya rumah burung walet ya, rumahan walet, tolong diperhatikan dulu ya saudaraku ya, tolong diperhatikan baik-baik, karena jangan sampai kita buka sarangnya kita habiskan ya. Tapi saya maklumi juga saudara ya, saya maklumi. Kenapa saya bilang saya maklumi? Karena namanya kebutuhan rumah tangga memang perlu ya. Hanya yang saya ini pikirkan bagi yang petani walek di luar sana, teman-teman saya, itu keselamatannya burung walek di dalam ruangan RBW. Maksudnya jangan sampai dia menghambat populasi ya. Itu yang saya pikir, Saya tidak larang saudara saya. Memang waktunya kita buka itu kalau sudah kosong, kalau sudah terbang anak. Hanya yang saya pikir jangan sampai burung itu ada istilahnya kayak stres ya. Tapi kalau ada anaknya jangan dibuka ya saudaraku ya, jangan dibuka. Atau ada telur, jangan dosa kita pakai istilahnya memindahkan telur, paning memindahkan telur yang saya bahas yang kemarin-kemarin itu ya. Dan selalu saya utarakan sama konten saya. Kan ada berapa tingkatan cara panen. Cara panen tingkatan pertama itu 1, panen memindahkan telur. Yang kedua, panen memindahkan anak. Ya, memindahkan ke sarang imitasi. Yang ketiga, panen terbang anak, istilahnya anak sudah terbang, itu ada 3 cara panen. Dan ada 1 tambahan 4 tingkatan cara panen. Yang paling berbahaya adalah rampas ya. Tapi ini yang memang 4 cara panen orang ini yang sering dilewati petani walek ya. Itu ya, terserah saudaraku. Ini hanya saya memberikan motivasi gimana caranya supaya kita punya walek itu berkembang biak di dalam ruangan RBW. Saya kasih turun sedikit, mohon maaf ya, saya kasih turun sedikit kameranya karena agak tinggi nih ya. Oke. Jadi itu saudaraku, saya itu suka sekali kalau sudah ada sarang di dalam RBW, berarti sudah itu calon populasi ke depan ya. Tapi kalau 1 tahun 37 sarang itu ya agak lumayan itu, pasti ada polesan, pasti ada yang kecil-kecil ya. Tidak apa-apa saudara ya, tidak apa-apa kita ambil. Tapi yang ada anak jangan dibuka. Begitu juga yang ada telur ya, tidak usah kita adakan
panen memindahkan anak dengan telur. Ya, karena kemarin-kemarin saya bahas itu mengenai korban anak dengan korban telur. Ya, jangan sampai terjadi lagi. Mudah-mudahan saudara kita itu, mudah-mudahan kedepannya ada tambahan walet, ya bisa populasinya menambah lagi. Tapi satu pesan-pesan yang saudara ya teman-teman di luar sana, tolong itu kelembabannya diperhatikan ya, supaya kita punya sarang, kita punya RBW lebih menunjang lagi peningkatannya ke depan. Ya, usahakan kelembabannya ya saudara ya. Nah, itu pesan saya. Kelembabannya kita usahakan, suhunya kita atur. Nah, yang ketiga ya, kelembaban, suhu itu bagian hama di dalam predator. Usahakan kita semprot ya, semprot. Kita semprot berapa lantai, 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, pokoknya kita semprot. Cukup bagian bawah saja itu, atau di dinding bisa. Sekitar 1 meter itu dinding itu bisa kita semprot keliling, karena itu yang kecoa itu. Karena itu kecoa juga itu cepat sekali berkembang biak. Cepat sekali berkembang biak, itu lebih cepat daripada walek. Itu kecoa. Apalagi kalau lembab, karena kecoa itu suka yang lembab. Nah, jadi itu kita usahakan kita kontrol itu bagian di bawah. Karena itu kecoa itu menghambat itu populasi. Nah, menghambat itu karena kenapa? Kalau ada sarang biasa digerogoti, dimakan, dikikis sampai habis. Ya, karena itu biasa saya alami di rumah. Kalau biasa saya sudah semprot, saya itu tiap masuk saya perhatikan, saya semprot. Tapi biasa kalau ada kecoa biasa ndak kena itu racun biasa, ndak dia makan itu racun yang maksud saya racun hama biasa itu. Dia bagian atas itu biasa dimakan sarangnya, dikikis. Itu biasa terjadi. Tapi usahakan kalau disemprot ya, karena banyak macam itu cara membasmi itu bagian dalam, semacam kayak semut. Nah, itu semua bahaya semua bagi sarang walek, terancam sarang walek. Jadi itu diusahakan saudaraku ya, supaya kita optimalkan bagian dalam semua. Ya, kita optimalkan bagian dalam. Jadi sebenarnya kalau itu yang kita adakan panen, karena sudah ada sarang menghampiri 40, karena sudah 37 keping sarang walek. Nah, silakan buka. Pasti ada yang kecil. Nah, kalau kosong, silakan buka. Tapi ada tapinya ya saudara ya. Tapinya gini, itu di belakangnya diusahakan jangan diulang-ulang yang kayak begitu. Ya, kenapa? Diusahakan itu perkembangbiaknya dulu kita utamakan, ya. Tapi saya juga tidak bisa berkata-kata, karena kenapa saya bilang tidak bisa berkata-kata? Siapa tahu kalau saudara kita kasihan ya, membutuhkan namanya juga kehidupan rumah tangga. Itu saya maklumi. Karena namanya manusia itu tidak selamanya itu istilahnya ada. Kadang kita kosong, apalagi kalau banyak anak begitu mau diongkosi, ada mana yang mau sekolah, mana kebutuhan rumah tangga, itu saya maklumi saudaraku. Ya, tapi insya Allah saya kasih selalu pencerahan. Yang penting saudara mau bertanya, ya semampu saya akan paparkan apa yang saya alami di bangunan saya. Karena alhamdulillah, karena saya bergerak di dunia wali saudaraku sudah menjelang itu 21 tahun. Menghampiri 22 tahun. Ya, 21 perjalanan 21 tahun. Jadi kelukesannya namanya dunia wali itu saya sudah rasakan. Sangat-sangat itu memang kelukesannya luar biasa, ya. Ya, penderitaannya butuh kesabaran. Nah, kita butuh telaten, kita harus perhatikan bagian dalam, bagian luar pun juga begitu, bagian suara, kelembaban, suhu, kebersihan bagian dalam. Jadi itu yang saya kasih saudara, mudah saudara kita ini bisa juga berhasil ya, seperti teman-teman yang sudah berhasil. Jangan berkecil hati ya saudaraku ya. Yang penting kita saling itu berpacu ya. Kita saling berpacu, kita saling sharing. Silakan tulis di bawah kolom komentar, nanti saya jelaskan apa keluhannya saudara di lapangan. Apa keluhannya tanpa terkecuali, insya Allah saya akan utarakan ya. Nah, itu aja intinya saudaraku ya. Kalau membahas mengenai sarang itu kan sudah hasil ya. Kapan kita sudah buka itu, nah, itu berarti sudah jadi uang. Apalagi luar biasa kalau sarang waling sekarang saudaraku ya. Ya, mahal harganya, mahal.
Kenapa saya bilang mahal? Itu hanya satu kantongan itu, kantongan yang 2 kiloan itu luar biasa kalau laku itu ya, penuh itu yang kantongan 2 kilo itu, 2 kilo yang kantongan merah ya. Itu ya kurang lebih 20 juta harganya itu saudara ya kalau berhasil. Ya. Jadi kita itu betul-betul itu mau menginginkan seperti teman-teman yang sudah berhasil ya. Nah, itu. Nah, memang betul yang pertanyaan saudara saya ini yang di bagian luar sana. Apa bisa dibuka, Bang? Itu satu faktor ujian itu. Faktor ujian kesabaran ya. Itu yang sering saya bilang itu, kita harus bersabar karena sudah lihat sarang yang mau dibuka ya, saya maklumi juga, saya maklumi. Kan selalu saya utarakan itu, kalau kita lihat sarang itu apakah sudah dibuka ini atau jangan dulu dibuka gitu. Selalu saya utarakan saudaraku ya. Ya jadi mohon maaf ya, namanya juga kita itu saling saling sering, saling memberi masukan, apa salahnya? Karena memang kita manusia itu hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan kepada Allah dan hubungan sesama manusia, ya. Itu kemauan saya saudaraku ya. Dan saya dulu yang bersyukur saudara kalau saudara saya berhasil di luar sana, ya. Saya lebih bersyukur kalau saudaraku, teman-temanku tanpa terkecuali dimanapun Anda berada kalau berhasil, itu kemauan saya ya. Jadi lanjut dari itu saudara, setelah itu saran tadi, teman-teman dimanapun Anda berada, itu sudah dibuka saran, tolong dikipas ya. Kita kipas, gunakan kipas angin ya. Itu kipas angin kan kita rasa itu kalau sarang sudah kering, agak keras. Dia itu tidak lembek seperti kuping itu, kalau masih main berarti itu masih lembab. Nah biasanya itu kalau panen sedikit, biasa itu teman-teman kita di lapangan itu kalau panen sedikit masih mau dikumpul-kumpul, karena saya pernah juga alami itu, ngumpul dulu nanti banyak baru kita jual. Itu saya itu panen pemula, kasihan itu, pernah saya rasakan itu, kalau tidak salah itu buka sarang itu hanya 30 biji, sampai bertahap. Pernah saya rasakan itu saudaraku ya. Itu memang kita itu ada pancingan, istilahnya pancingan selalu mau masuk di dalam ruangan, selalu lihat sarang, wah ini sudah mau dibuka ini. Karena kenapa? Itu kan sudah uang ya, kapan kita buka itu kan sudah bisa dijual baru dibelanjakan. Nah itu resikonya memang tinggi itu kalau kita di dunia warik saudara ya. Resikonya, tapi insya Allah mudah-mudahan teman-temanku di luar sana, saya doakan juga ya, mudah-mudahan semua berhasil ya. Itu yang galau, jangan berkecil hati, jangan ada bahasa trauma, bahasa pasrah, tidak usah buang bahasa begitu ya, buang ya. Intinya kita itu bersabar, berusaha, kita harus berdoa ya. Telaten, insya Allah pasti di mana ada kemauan pasti ada jalan di situ ya. Itu bahasanya bersusah-susah dahulu, bersenang-senang di kemudian hari ya. Itu istilahnya kita berusaha, kita mau merasakan hasil jerih payah kita ya. Ibaratkan kalau bertani itu berapa lama itu baru dikerja sawah, bertahap, baru ditanami padi lagi, lama-lama itu ditunggu lagi, disemprot, dipupuk, lama itu prosesnya ya. Memang butuh kesabaran. Itu pun juga nanti kalau sudah panen, apakah dimakan hama, dimakan tikus, banyak kendalanya saudaraku. Banyak, biasa juga itu diambil banjir itu sawahnya sampai sudah berbuah, sudah mulai merah itu dia punya padi, sudah mau dipanen tapi ambil banjir, banyak kendala. Itu makanya saya bilang itu namanya usaha, pasti kita itu butuh kesabaran dan doa. Pasti ada namanya cobaan. Kita itu bersabar. Itu kan selalu saya bilang, selalu saya utarakan, kita jangan lupa berdoa dan bertawakal ya. Itu ya, jangan kita pikirkan saja hasil, oh ini hasil. Sedangkan itu hasil, ada yang memberikan kita hasil kan. Saudara kita kan sudah tahu ya, tanpa terkecuali agama apapun itu semua butuh namanya doa. Dan sedangkan memberikan kita rezeki itu ada ya. Itu saudaraku ya, kita itu hanya berusaha ya. Makanya saya bilang doa dan usaha. Itu
Jadi itu tadi saudaraku, tolong kalau sudah dibuka sarangnya, saya lanjut lagi ya. Kalau sudah dibuka sarangnya, sudah dikipas, kita mau jual, kita di situ belajar. Kita pelajari itu sarang. Kenapa saya maksud pelajari? Oh, ini sarang ini berwarna. Kenapa bisa berwarna? Umpamanya dia warna krem. Itu sarang kalau baru jadi itu kan biasa putih, pasti putih itu. Air liur walek itu bersih, putih bening jernih. Nanti bagian dalam bangunan itu kalau tidak terkontrol, ada kendala bagian terlalu lembab sekali atau gimana, atau suhunya kurang optimal suhu bagian dalam, atau kotoran banyak, biasa itu naik, itu kotoran di bagian sirip. Amoniasi, maksud saya amoniasinya itu sampai sarang itu berubah warna. Kalau sarang berubah warna berarti sarang itu jatuh harga. Kita itu harus pelajari lagi di situ. Kenapa bisa berwarna? Kenapa bisa? Semua ada itu trik-triknya saudaraku ya. Semua ada trik-triknya. Insya Allah. Kalau ada pertanyaan nanti saya ungkit semua itu ya. Karena ini saya ungkit ini mengenai cara gimana, apakah sudah dibuka ini umur yang 1 tahun punya RBW. Sarang di dalam ruangan RBW, ruangan bangunan sudah 37 keping, 37 biji sarang. Karena itu sudah terbang semua, nanya apa bisa diambil, ya silakan saudara, silakan. Apalagi mau belanja ya, silakan. Tidak apa-apa. Tapi hati-hati juga ya, mudahan waleknya itu tidak apa-apa ya. Optimalkan suaranya saudara ya, optimalkan suaranya. Jangan selalu diganti suaranya. Kedua, kalau sudah dipanggil saudaraku, jangan dimasuki terus ya. Ya, karena kita sudah masuk buka sarang, kita masuk lagi nanti sebelumnya stres. Jadi sebelumnya kita keluar kontrol bagian dalam. Kalau ada kolam di dalam, usahakan diisi dulu air itu kolam. Atau pakai baskon, kan bisa pakai baskon juga itu air. Nah, pakai baskon bisa. Isi dulu baru kita keluar. Dikontrol dulu baru kita keluar. Kita perhatikan semua bagian suara inap. Nah, kalau perlu sudah bagus semua, sudah optimal semua, baru kita keluar kunci. Silakan. Jadi itu saran tadi yang kita sudah buka. Kita mau simpan jadi diusahakan keringnya baru kalau mau disimpan. Karena kalau tidak kering itu berubah warna itu. Diusahakan jangan lembab saudaraku ya. Jangan lembab baru kita simpan. Karena kalau lembab itu paling itu tinggi sekali 3 hari sambillah 1 minggu. Berubah warna itu di dalam tempat itu kalau kita simpan. Kalau masih lembab, semacam tempat boska atau dos atau tempat mana sajalah, yang penting kita simpan. Diusahakan itu sarang kering supaya tidak berubah warna. Jangan juga terlalu kering sekali kayak kerupuk, nanti hancur juga, lebih parah lagi, lebih jatuh juga harganya. Jadi kita bisa rasakan itu kalau sarang sudah kering ya, istilahnya kadar air itu sudah lepas dari sarang itu supaya aman ya saudara ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan saudara kita di luar sana bisa memahami. Namun singkat kata ini saya utarakan mengenai umur bangunan walek sudah 1 tahun, sarang 37 biji, dan anak semua sudah terbang. Apa bisa dibuka? Itu tadi saya bahas. Mudah-mudahan apa yang saya utarakan ini bisa bermanfaat buat saudaraku, teman-temanku sekalian, dimanapun Anda berada tanpa terkecuali, mulai Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali. Mudah-mudahan selalu sukses terus, dan dimudahkan rezekinya ya, dan diberikan kesehatan insyaallah ya. Jadi kalau ada mau ditanyakan saudara, tolong tulis di bawah kolom komentar. Kalau singkat kata-kata saya akan jawab dengan tulisan semampu saya, tetapi kalau pertanyaannya panjang, insya Allah saya akan kupas melalui konten tutorial saya ya. Jangan lupa saudaraku ya, tonton ya. Jangan tonton setengah-setengah, nanti tidak paham. Karena itu ujung-ujungnya itu insya Allah itu akan ada manfaatnya ya, insya Allah saudaraku ya. Saya kupas itu, mudah-mudahan teman-teman semua itu dapat merasakan hasil apa yang usahanya yang selama ini yang dia perjuangkan ya. Itu yang kita inginkan. Kan tidak mungkin kita lihat teman-teman kita sudah berhasil baru kita ketinggalan ya. Itu. Jadi okelah saudaraku, saya ulangi lagi, saya manusia biasa, tidak lupa salah dan hilaf, dan itu yang semampu saya kasih keluarkan. Saya juga manusia punya keterbatasan ya. Yang sempurna itu hanya Allah.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.